Halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur dan tak terasa kita sudah sampai di bab yang ke-20, yaitu tentang mengapa kita sering kecolongan. Nah, jadi kita akan bahas dari beberapa hal yang membuat kita sering kecolongan. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung ya, mungkin bisa ditekan tombol like, komen, dan subscribe-nya kawan agar channel ini semakin berkembang. Nah, oke, langsung saja kita bahas, yaitu tentang bab mengapa kita sering kecolongan. Nah, ada banyak hal ya yang menyebabkan kita sering kecolongan di dalam permainan catur. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Di dalam permainan catur itu ada 3 babak. Nah, yang pertama yaitu babak pembukaan, yang kedua yaitu babak tengah atau middle game, dan yang terakhir yaitu babak akhir ataupun yang namanya end game. Nah, di sini kecolongannya itu tentunya karena kita kurang menguasai bab ketiga tersebut. Dari bab pembukaan kita kurang menguasai, bab tengah kita kurang kreatif dalam membuat ide, dan terakhir yaitu di dalam babak akhir kita juga kurang menguasai konsep permainan babak akhir. Nah, kita jelaskan dulu dari yang pertama, yaitu kecolongan di babak pembukaan. Nah, sering sekali kita ketika pembukaan itu menemui variasi-variasi pembukaan yang mungkin tidak lazim. Nah, di sini ataupun justru malah kita sendiri yang tertarik untuk mempelajari skakmat cepat, teknik-teknik dari jebakan catur cepat. Nah, sementara kita belum menguasainya dengan detail. Maka dari itu kita mungkin sering kecolongan. Nah, jadi di tahap pembukaan ini, kecolongannya yang pertama itu karena lawan jadi menggunakan pembukaan yang tidak lazim. Nah, otomatis kita akan kebingungan sehingga kita tidak tahu dalam menebak permainannya itu seperti apa. Terus yang kedua, masih di tahap pembukaan. Nah, kita seringkali ingin mendapatkan skakmat, menganggap remeh lawan kita sehingga kita menggunakan beberapa jebakan, dan ternyata di tengah jebakan kita lupa. Jadi masih di tahap pembukaan, baru 2 langkah 3 langkah. Nah, langkah berikutnya kita sudah lupa. Nah, ini sangat merugikan kita sendiri karena kita baru di tahap pembukaan itu sudah salah. Nah, yang kedua, kita di tahap babak tengah ataupun middle game. Nah, di babak middle game itu dibutuhkan kreativitas yang sangat tinggi. Nah, banyak sekali di situ ada kombinasi ya, pengorbanan. Nah, itu ada di babak tengah. Nah, dan apabila kawan-kawan di babak tengah ini kurang kalkulasi, maka dari itu kita akan sering terkena kombinasi dari lawan kita. Nah, maka dari itu di babak tengah ini kita harus bisa untuk mempercepat pengamanan raja. Jadi ketika sudah memasuki babak tengah, kita pastikan dulu raja kita itu benar-benar aman. Dan apabila raja kita ini belum aman, maka dari itu janganlah di babak tengah kita melakukan penyerangan secara belum matang ya, penyerangan secara dadakan yang belum matang, sehingga ini sangat berbahaya sekali apabila kita melakukan penyerangan dini yang berakibat kita akan terkena kombinasi. Nah, misalnya sering sekali kita di baris 8, misalnya dengan adanya baris belakang yang terbuka, terus dimanfaatkan oleh lawan dengan menaruh bentengnya sehingga raja kita terkena skakmat. Nah, itu di babak tengah. Di babak tengah itu yang paling penting adanya kombinasi. Dan yang kedua yaitu adanya langkah pengorbanan. Jadi di babak tengah ini sering sekali kita menemui langkah pengorbanan. Nah, di dalam langkah pengorbanan, itu sebenarnya emang lawan kita sudah merelakan agar pengorbanan itu diterima. Nah, tapi kita harus bisa membacanya. Mungkin dari 2-3 langkah ke depan kita harus bisa membacanya. Apakah pengorbanan ini sia-sia
ataupun berlanjut ke skakmat ataupun langkah sukwang atau paksaan. Nah, kita harus mengkalkulasinya dengan baik. Nah, kalau kita bisa menebaknya dengan baik, nah kita bisa menguasai ide dari lawan kita, maka kita dengan senang hati bisa menerima pengorbanan tersebut. Nah, itu kawan. Jadi di dalam babak tengah, agar kita tidak kecolongan, kita harus bisa kalkulasi dengan baik ya, menyusun ide dengan baik, dan kita mengutamakan untuk keamanan raja ya. Jadi raja kita amankan dengan baik di babak tengah. Dan yang terakhir yaitu di babak endgame. Nah, di babak endgame ini menarik sekali kawan, karena seringkali kita kecolongannya itu karena kita tidak tahu tentang posisi-posisi endgame. Endgame itu banyak sekali, dari endgame ratu dan ratu, ada endgame benteng, ada endgame gajah, ada endgame kuda, bahkan endgame pion. Nah, kalau kita tidak menguasai, nah kita biasanya akan kecolongan. Kalau kita unggul dalam segi perwira, nah ini biasanya kita kecolongannya yaitu tidak bisa mematkan lawan, padahal kita unggul. Nah, ini kan juga merugikan. Jadi kita sering kecolongan untuk tidak bisa mematkan lawan, padahal kita unggul. Nah, apabila kita tidak unggul ataupun kita yang kalah, nah kita kecolongannya di tema skakmat. Jadi ketika lawan ini unggul di endgame, nah kita tidak bisa membaca pergerakan lawan, akhirnya kita kecolongan dengan skakmat, padahal yang seharusnya itu adalah posisi draw. Nah, seperti itu kawan. Jadi ada 3 yang perlu kalian pelajari di bab yang ke-20 ini, yaitu tentang bagaimana kalau kita kecolongan. Nah, agar tidak kecolongan, kita kuasai dulu yang pertama, yaitu pembukaan catur dengan baik. Nah, jadi kita tentukan variasi sub variasinya. Nah, kita harus kuasai dengan baik, dari mulai 1 langkah, 2 langkah, dan kita harus mempelajari langkah-langkah lawan, jawaban langkah lawan terhadap pembukaan kita. Jadi pembukaan itu banyak sekali, tapi kita bisa menentukan satu dan sub variasinya yang lain, seperti itu kawan. Nah, terus yang kedua yaitu di babak tengah, kita harus pandai-pandai dalam mengamankan raja, membuat ide, dan membaca kombinasi-kombinasi yang mungkin bisa membuat skakmat lawan. Dan kita harus berjaga-jaga apabila kita yang terkena kombinasi. Dan terakhir yaitu di babak akhir, kita harus mempelajari endgame dengan baik ya, supaya tidak kecolongan. Jadi kalau ketiga itu sudah kita kuasai, nah biasanya ini kita rawan sekali, yaitu ketika kita bermain catur cepat ya, ataupun kilat, ataupun peluru. Nah, sebutannya banyak sekali, yaitu kita bermain catur dengan waktu berpikir yang sangat singkat. Nah, ini juga akan membuat langkah-langkah kita semakin banyak kecolongan. Tapi tidak menutup kemungkinan lawan juga akan melakukan kesalahan. Maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan dari kesalahan-kesalahan lawan menjadi sebuah peluang supaya kita menang. Nah, itu kawan, dari bab yang ke-20 ini semoga menambah sedikit wawasan kita tentang catur. Mungkin cukup sekian kawan, kita akan lanjut ke bab yang 21. Oke, salam catur, Gen Unasumus, kita satu keluarga.